Keris adalah budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kehadiran senjata kuno ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berdiri di Indonesia. Sebagian besar masyarakat, keris memang dianggap sebagai benda yang sakral. Mungkin kalian pernah dengar ada pusaka yang gerak-gerak sendiri, bisa melayang sendiri, atau berpindah-pindah tempat. Makhluk gaib memang suka mengisi pusaka peninggalan leluhur. Itu pun kembali lagi ke pemiliknya masing-masing. Niat awalnya untuk apa? Dan bagaimana cara pandang dia terhadap benda tersebut? Dalam Islam sendiri, tidak ada larangan untuk memiliki keris atau peninggalan dari nenek moyang kita. Selama kita tidak beritikat macam-macam dan menganggapnya hanya sebatas benda biasa yang tidak bertuah. Halo dulur-dulur, CS aing, pokona KB, oboy aing. Welcome back to my podcast si boy. Masih bareng gue Hari Pratama yang bakal nemenin oboy di rumah dengan kisah pengalaman-pengalaman mistis kiriman dari kalian. Kali ini gue mau melanjutkan cerita dari kisah Rumah Uyut episode yang terakhir. Sorry ya, gue minggu-minggu ini telat mulu upload video cuy. Hampura iya mah, biasalah awal-awal Ramadan bawaannya hal ream jir. Malam itu saya bermimpi berada di suatu tempat yang gelap. Lalu didatangi sosok pria tua yang kepalanya memakai ikat Sunda dan pakaiannya serba hitam. Awalnya saya tidak mengenali siapa pria ini. Sok teras kena lakon abah, urus KB, titilar abah. Sosok itu memberi saya beberapa amanat untuk merawat benda-benda pusaka miliknya. Di situ saya baru sadar kalau dia adalah Abah Uyut. Mimpi itu rasanya nyata. Saya bisa ngerasain sentuhan tangan Abah saat mengelus-elus kepala saya. Sok kasep, bager, ayeuna Abah mercayakeun ka maneh, cekel ku maneh, urus ku maneh titilar Abah, jati tong kasilih ku junti, taman tong kaliung ku situ, leungit ciri tinggal cara. Sosok itu menghilang begitu saja bersamaan dengan saya yang tiba-tiba terjatuh dari ranjang. Kayaknya ada seseorang yang narik kaki saya dari kolong tempat tidur. Sontaklah saya pun kebangun sambil nahan rasa nyeri jatuh ke lantai. Lampu kamar tiba-tiba mati, gelap banget. Saya mencoba meraih sesuatu untuk bisa bangun dari lantai, tapi susah. Akhirnya saya cuma bisa teriak-teriak minta tolong. Di balik kegelapan kamar, saya melihat dua cahaya kecil seperti bola mata kucing yang perlahan-lahan mendekati saya. Teriakan saya semakin kencang meminta tolong. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pintu pun terbuka. Beruntunglah Neneh masih bangun. Dia mendengar teriakan saya lalu bergegas menuju kamar. Aya naon a? Kunaon? Ai sugan Neneh teh entos bobo. Seketika tangisan saya pun meledak sambil memeluk Neneh ketakutan. Neneh pun mengajak saya keluar kamar dan memberikan saya air minum. Dia mencoba untuk menenangkan saya. Setelah enakan, saya ceritakan kejadian tadi. Puguhan tos bobo abi teh ngimpen pendak sareng Abah Uyut, ngasihan amanah ke abi. Aipek jol-jol aya nu ngebedol sampean abi tepi kamura ka handap. Tah paneres saur Neneh ge si Abah teh mercayakeun ka aa, pangabisa si Abah nurun ka aa ayeuna. Terus eta nu ngabedol sampean abi naon neh? Siga nama kukutan si Abah. Wallahualam. Geus ayeuna mah urang turutkeun kahayang si Abah, narimakeun weh. Insyaallah kanya si Abah mah moal matak sangsara. Saya hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit. Malam itu
Neh mengajak saya untuk keluar rumah lagi. Badai kamahna deui Neh. Genggaman tangannya susah banget dilepasin. Dia memegangi erat sebelah tangan saya untuk memaksa saya ikut keluar rumah. Beberapa kali mencoba menolak, tapi Neh bersikeras membawa saya ke suatu tempat. Hayu, Neh anter ke tempat panisan si Abah. Alim sieun, engke panggih jurig deui. Hanya itu yang terbesit di pikiran saya. Rasanya saya belum siap untuk menjalankan amanat dari Abah Uyut. Ulah sieun ye, panaya Neh diajar ti ayeuna keneh ngarah teu borangan. Kira-kira 1 jam perjalanan menyusuri hutan itu lagi. Lebih jauh lagi dari pancuran tempat saya dimandikan. Sepanjang perjalanan sedikit sekali penerangan. Mungkin satu-satunya cahaya berasal dari cempor yang Neh bawa. Lebatnya pepohonan menutup langit yang cerah. Padahal malam itu bulan lagi terang cuy. Tapi nggak tembus sampai ke dalam hutan. Hanya semak-semak yang gelap. Suara-suara hewan yang memecah kesunyian malam. Belum sampai di petilasan Abah Uyut, saya melihat banyak sekali penampakan wanita yang berpakaian putih kusam menggantung di atas pohon. Sosok itu mengamati kami yang sedang berjalan. Sesekali kami dihadang sosok pocong berdiri menghalangi kami, tapi Neh mengacukannya. Ia pun tetap berjalan cepat melewatinya untuk segera sampai di petilasan. Di situ saya cuma bisa berdoa sambil memeluk Neh ketakutan. Neh, hayu euy deui Neh. Loba jurig. Biasakeun ye. Ulah sieun kudu kitu kagok. Sakedap deui dugi. Bener aja. Di depan kami dihadapkan sebuah bukit tinggi dipenuhi tumbuhan liar dan akar yang merambat. Nah, di bawahnya terdapat sebuah gua kecil, kira-kira setinggi badan orang dewasa. Ternyata tempat petilasan Abah Uyut berada di dalam gua. Anjir, makin panik lah masuk gua malam-malam. Mau ngapain juga? Tah, iya teh panisan si Abah. Lamun keur kasusah, si Abah osok indit tengah peuting ka dieu. Omat apalkeun jalanannya. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya menganggukkan kepala saja. Gua itu tidak terlalu dalam, hanya seukuran kamar kecil yang di dalamnya terdapat batu besar sebagai alas untuk duduk. Di dalam gua itu sudah terdapat sesaji dan dupa yang kemudian Neh nyalakan. Lalu Neh bacakan mantra seperti memanggil sesuatu. Assalamualaikum. Ada yang menjawab salam dari Neh, padahal di dalam gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saya ngerasa ada yang melilit di pergelangan kaki saya. Karena kaget saya loncat, refleks lihat ke arah bawah. Kelihatannya kayak ekor, warnanya loreng kuning-kuningan. Seketika badan saya terasa lemes dan akhirnya saya jatuh gak sadarkan diri. Paginya saya terbangun, sadar-sadar udah ada di kamar Neh. Aneh kan? Saya lihat Neh masih tidur pulas di sebelah saya. Saya langsung beranjak bangun dari kasur dan menemui nenek untuk minta pulang pagi itu juga. Akhirnya pagi itu kami bersiap-siap untuk pulang dan berpamitan ke Neh. Namun sebelum saya pergi, Neh memberikan saya 2 buah kujang dan 1 keris. Begitulah pengalaman mistis saya saat berlibur di rumah Uyut. Peristiwa itu berdampak sampai sekarang. Sekarang saya tidak takut lagi dengan hal-hal gaib, malah bisa sedikit merasakan kehadiran mereka. Saya memang jadi penerus Abah Uyut, tapi dalam perihal melestarikan benda bersejarah, bukan perihal memperdalam spiritual.